Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, terus bergulir. Namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dibacakan 6 tahun lalu itu. Di tingkat kasasi, MK menyatakan Sylvester bersalah atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI ke-10, Yusuf Kala, dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Sylvester yang kini menjabat komisaris salah satu anak perusahaan BUMN ini masih menghirup udara bebas. Apalagi Hakim PN Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina. Dan baru-baru ini, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari Jakarta Selatan, ke Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, menuntut Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi dan memberikan teguran kepada Kajari Jakarta Selatan. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta kejaksaan untuk segera mengeksekusi hukuman Ketum Solidaritas Merah Putih karena perkara sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan bahwasanya kasus Sylvester harus menjadi pembelajaran bersama agar tiap orang tidak menyerang secara personal tanpa bukti dan fakta yang jelas. Ya, jadi sebelum mulai lebih lanjut, mungkin saya boleh mengutip apa kata Chrisye. Aduh, apa itu? Sungguh aneh tapi nyata. Kisah kasih bukan ya? Jadi sudah 6 tahun putusan yang dibacakan, tapi sampai saat ini masih belum ada aksi yang dilakukan. Gitu. Padahal peninjauan kembali sudah dilakukan dan hasil dari PK-nya ternyata sudah gugur ya. Katanya 2 kali nggak datang sakit, ya tapi kan? tidak dijelaskan sakitnya apa. Itu dia. Apakah setelah PK gugur ini langsung dieksekusi? Nah itu dia, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Batara Ibnu Reza, Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform atau DJURE. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Harumanegara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Ade Darmawan Bayasid, Sekjen Pradi Bersatu yang akan segera bergabung bersama kami. Apakah sudah bergabung Bang Ade? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Baik, gitu. Baik Bang Ade. Kita ke Bang Batara. Bang Batara, tanggapannya gimana Bang? Nggak ada lagi tanggapan yang seharus dilakukan oleh kejaksaan. Artinya harus segera dieksekusi. Begini, makin lama penundaan, maka keadilan tidak akan tercapai. Dan terbukti sepertinya kejaksaan, kalau menurut saya, ini sebenarnya sedang bermain-main dengan sejumlah alasan. Ya kan, alasan pertama kita sudah dengar bahwa waktu zaman COVID, setahu saya, waktu zaman COVID, justru banyak program kejaksaan itu berhasil untuk menangkap buron. Tetapi ini kan alasannya unik. Baru dikatakan bahwa, oh ya pada saat COVID justru katanya melepas orang. Enggak ada waktu itu. Justru pada saat itu kejaksaan justru menangkap orang paling tinggi pada saat itu. Dan kesuksesan waktu itu ada program di Intel namanya Tabur, tangkap buronan, itu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Tapi kalau sekarang kejaksaan justru melemahkan dirinya dengan tidak melakukan eksekusi, alasan apa lagi? PK-nya sudah ditolak atau gugur sebenarnya, bukan ditolak ya, tapi gugur karena 2 kali tidak datang dengan alasan sakit, sehingga ini adalah saatnya bagi kejaksaan untuk bisa memerintahkan dalam hal ini Kajari untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada alasan lain. Kenapa taringnya nggak keluar sampai sekarang Bang? Itu kan persoalan kejaksaannya mau berkawan atau tidak. Ya kan, ini sekarang mereka mau berkawan ya, begini jadinya. Saya harus mengatakan istilah itu karena saat ini adalah pertaruhan yang paling penting dalam pembaruan hukum kita. Seperti saya katakan pada saat talkshow yang lalu, bagaimana kemudian kejaksaan saat ini sedang mempertaruhkan dirinya untuk mendapatkan sejumlah power dalam RUU KUHP yang baru. Tetapi kan kemudian bagaimana ketika kewenangan itu diberikan, namun dia sedang sibuk bermain-main sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenang. Sebenarnya kan gampang, Kejaksaan Agung tinggal perintah ke Kajarinya untuk bisa melakukan eksekusi itu sesegera mungkin tanpa kemudian menunda Kalau lagi. dari pihak Abang apa sih sebenarnya yang melandasi, kok lama banget nih rasanya, udah dari 2018 sampai sekarang juga buntutnya belum kelar-kelar. Kita harus bicara bahwa ini sebenarnya yang saya katakan analisis gampang. Ini ada pertimbangan politik yang kejaksaan sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin kejaksaan yang harus bisa menjelaskan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem peradilan kita, sistem peradilan pidana, ketika pengadilan mengeluarkan
putusan yang sifatnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum dalam hal ini sebagai eksekutor untuk tidak mengeksekusi. Meskipun di dalam konteks upaya hukum luar biasa itu tidak menghalangi eksekusi. Kayak PK kemarin sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi kan sekarang kemarin kita ngomong hak kan, hak itu sudah dipakai dan gugur. Saatnya tidak ada alasan lain. Kalau ini terjadi, presidennya sangat buruk ke depan. Orang juga bisa menggunakan 1001 macam alasan untuk menghindari eksekusi. Baik, coba kita tanya Bang Ade. Bang Ade, emang sakit apa sih Bang Silvester sampai 2 kali nggak hadir? Ini kan PK yang ngajuin dari pihak Bang Silvester, tapi setelah gugur gini gimana nih? Ya, jadi begini Pak ya, bahwa Bang Sil itu memang pada saat saya berjumpa terakhir ya 2-3 hari yang lalu itu memang kondisinya memang sakit dan itu kelihatan dari demam ya saya perhatikan. Namun gugurnya satu permohonan PK yang diajukan oleh Bang Silvester kan tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan PK lagi. Bahwa kemudian apa yang diberikan kewenangan oleh kejaksaan bahwa Bang Sil tidak dieksekusi sampai saat ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain itu yang merupakan seperti contohnya misalkan ya dasar hukumnya yang bisa kita tahu itu pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Negeri, ujung-ujung Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Bahwa kemudian ada penundaan eksekusi itu di situ ya dikarenakan kemanusiaan, terus banyak alasan-alasan lain yang bisa terus kemudian yang penting di sini yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam putusan itu memang ya saya setelah saya membaca memang ada non eksekutorial di situ putusannya ya. Terus kemudian terkait dengan non eksekutorialnya pertama, terus 84 dan 85 tetap saya mengacu pada hal-hal yang daluarsa. Kalau kemudian bahwa kejaksaan tidak melaksanakan tugas, yaitu kembali ke kewenangan. Apa yang lebih memahami tentang eksekusi harus jalankan atau tidak, saya rasa itu kembali kepada pihak eksekutornya, gitu loh Pak. Jadi kalau terkait persoalan bahwa Bang Sil kok nggak dieksekusi nih, gimana nih ya kan? Nah, saya rasa itu kita kembalikan mungkin ya kita baca bersama lah putusan itu. Kalau saya sih membacanya, saya menganggap bahwa ada non eksekutorial di situ, Mbak. Oke, baik, Bang disuruh baca bersama katanya, Bang. Diksi yang digunakan lagi-lagi daluarsa nih. Nah, ini kan alasan yang berkali-kali ya disampaikan ini kawan saya nih Ade ya. Karena itu pertanyaannya kalau daluarsa itu kan dalam konteks kalau proses penuntutannya masih ada gitu ya. Pemahaman saya ya yang belajar di fakultas hukum gitu. Iya, ini kan sudah selesai lagi katanya. Apalagi yang dibaca seharusnya sekarang kalau saya sih melihatnya pembacaan sudah selesai, jaksa yang harus jalan sekarang. Nah ini kan kesalahan terbesar yang dilakukan dalam proses hukum ini adalah ketika jaksa tidak melakukan tugasnya dan wewenangnya untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah pengadilan, putusan pengadilan dalam hal ini, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini yang kemudian pertanyaan besar, ada apa dengan kejaksaan? Kalau saya bilang ya jaksanya sedang bermain ini. Oke, jadi seperti tadi Anda bilang sebelumnya, ini ada kemungkinan politis di sana. Pastinya demikian. Bang Heri, tadi dikatakan mau PK lagi, sebenarnya bisa? Ya sebelum menjawab itu, kita mengingatkan dulu ya, bahwa justice delay is justice denied. Bahwa keadilan yang ditunda itu sesungguhnya bisa dikatakan menolak keadilan itu sendiri kan begitu. Kemudian kalau kita lihat narasi yang dipakai Bang Silvester dan kawan-kawan tadi dalam konteks adalah kuasa hukum mungkin ya, dalam hal ini, kan dari awal kata menunda eksekusi. Nah jangan-jangan PK yang dilakukan sampai alasannya pun memang semata-mata hanya untuk menunda eksekusi saja. Kan kira-kira demikian kalau dikembalikan ke filsafatnya tadi. Menundanya sampai kapan tapi ya? Nah itu yang kita bicara kepastian hukum yang akan terganggu di sana. Kemudian kalau kita bicara tentang boleh KPK berkali-kali, berulang kali. Memang ada dua pandangan ya. Ini yang juga yang dipakai adalah celah-celah tadi ya. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi PK itu boleh berkali-kali. Demi alasan keadilan dan kemanusiaan tadi. Hak asasi manusia tapi mereka di case dipenuhi. ini? Tapi di Mahkamah Agung, PK itu hanya
satu kali. Begitu ya, yang dimaknai begitu. Demi kepastian hukum, kalau itu demi keadilan MK, kalau MA lebih melihat pada demi kepastian hukumnya yang lebih dominan. Maka tentunya karena ini sidangnya masuk dalam ranahnya Mahkamah Agung, ya ketentuannya ikut di Mahkamah Agung kan. Dan ingat PK yang diajukan oleh yang bersangkutan ini kan ada legal standingnya, bahwa yang mengajukan itu adalah salah satunya terpidana, misalnya. Orang yang dalam konteks dia akan mengajukan PK berarti kan ini hak hukumnya dia yang harus digunakan kan. Nah kalau hak hukumnya sudah diberi kemudian dia tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir di muka sidang dan sudah diberikan jangka waktu yang cukup begitu ya saya rasa, karena sudah 2 kali kan kalau nggak salah penundaan itu sampai di ujungnya adalah ditolaknya pengajuan PK tadi. Nah tentu ini jadi yang menghilangkan hak tersebut kan bukan pada legalistik formalnya yang bicara, tapi adalah karena memang orang itu yang tidak hadir ke muka sidang. Padahal hakikatnya tadi kalau dia yang mengajukan maka dia yang punya kepentingan di situ. Nah, tadi katanya sakit sampai demam gitu. Alasan itu bisa diterima nggak sih Bang? Ya, kita menghormati lah alasan apapun, tapi kan juga kita menghormati jalannya persidangan, di mana ketika orang itu mengajukan PK harusnya sudah berhitung kan, kapan dia mengajukan kan? Diri, ya. Itu tidak bisa kemudian jadi catatan bagi persidangan, bagi mahkamah misalnya. Walaupun sebenarnya belum masuk ke dalam pokok perkara ya, belum masuk ke dalam sidang PK ini ya. Yang utama kan haknya sudah diberikan. Toh pengajuan itu mereka yang men-set up sendiri kan, kapan tanggalnya, mereka yang tahu kapan siapnya. Karena kan kalau memang ada pemenuhan bukti dan lain sebagainya kan masing-masing sudah berhitung di situ. Sudah cukup lah menurut saya. Jadi ketika PK itu sudah dilayangkan, sudah dikirimkan, sebenarnya sudah tidak ada kata lain selain dihadapi, dijalani kan begitu. Jadi langsung prosedurnya apa? Bisa langsung eksekusi ini? Ya, saya tidak membaca ada alasan lain ya di luar dari tinggal dijalankan saja eksekusinya. Bahkan ini penguat bahwa sudah diberikan haknya, tidak dipenuhi juga, kemudian dieksekusi berarti. Nah, tinggal pemenuhan hak dari korban sendiri yang merasa dirugikan itu ya. Begini ya, misalnya kita lihat dalam konteks yang lain, bukan bicara dalam konteks sudah masuk fakta persidangan, sudah pernah diuji dia. Orang yang masih asasnya presumption of innocence sebenarnya masih melekat di sana saja, kadang sudah ditangkap, sudah ditahan, proses sudah berjalan upaya paksanya. Apalagi ini yang sudah melewati jalur tadi, pembuktiannya sudah berjalan, sudah diuji berkali-kali di tingkat di bawahnya, tapi kemudian malah tidak dikunjung dieksekusi. Ini kan pertanyaan besar bagi apa implikasinya? Tadi dikatakan presiden buruk nih nantinya. Bisa saja orang-orang lain mencari-cari alasan terkait hal itu. Ya, yang pasti akan banyak orang yang meng-copy paste hal yang sama. Kalau ini diterima, dilakukan, maka logika hukum yang lain harus diberikan adalah setiap orang yang mengajukan hal yang serupa juga harus diterima. Jangan sampai ada diskriminasi nantinya. Menurut saya terlalu banyak resiko yang dipertaruhkan di sana ya. Dan kemudian itu yang harus diimplementasikan. Mengapa kemudian yang ini boleh, yang ini tidak di kasus yang sama kan begitu. Jadi bagi saya sekali lagi ini sudah memperkuat semua hal yang sudah dikatakanlah memberikan perlindungan kepada orang tersebut ya, secara hukum ya, bahwa orang tersebut ingin menjalankan haknya, hak hukumnya sudah tersampaikan, PK-nya sudah dijalankan, tapi walaupun tadi dikatakan substansinya belum disentuh, tapi kan kita melihat kesungguhan seseorang tadi, ya. Menurut saya juga ada penilaian batasan bagi orang mengajukan PK tadi. Maka mungkin di konteks yang ini saya lebih sepakat di Mahkamah Agung tadi bahwa untuk case macam ini, ya PK-nya cukup sekali saja misalnya begitu. Oke, kita ke Bang Ade. Bang Ade, konteksnya ketika di Mahkamah Agung PK cuma bisa diajukan sekali, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi gini. Selain yang disampaikan tadi tentang hak asasi manusia, perlu kita sampaikan juga bahwa ada asas fair of trial, artinya asas di mana diberikan kesempatan untuk membela diri, ya termasuk melakukan upaya-upaya hukum lain. Jadi gini. Ini kan memang keadaan dan kondisinya. Kalau saya perhatikan ya, bahwa kemudian beliau atau Bang Sil itu sakit, ya kan tidak bisa dipaksakan juga untuk segera digeret-geret untuk hadir dalam PK tersebut. Namun kemudian gini, biasanya di pengadilan kan kita semua tahu bahwa
ketika kita udah bersidang, begitu duduk, kan yang ditanyakan itu yang pertama adalah apakah Anda sehat? Kan itu. Nah kalau dikatakan bahwa saya tidak sehat, sama aja akan dijadi juga penundaan. Nah gugurnya ini tidak pula menutup asas fair of trial tadi, bahwa melakukan upaya hukum, diberikan kesempatan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar juga hak konstitusi seseorang untuk melakukan upaya hukum, gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa kemudian equality before the law, semua orang semua sama di mata hukum dan lain-lain sebagainya, itu kita pahami bahwa, nah, namun apapun itu, bahwa Bang Sil saat ini memang ya belum bisa hadir bukan karena ada unsur kesengajaan, gitu loh Mas. Bahwa kemudian dia harus hadir kemudian tertunda lagi dan mengajukan PK lagi, apakah dimungkinkan? Nah ini kan semua orang bisa saja memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, gitu loh. Itu Mas. Baik, nanti saya mau ke Bang Batara. Kalau melihat ini kemungkinan PK berkali-kali dan tadi juga tidak ada unsur kesengajaan nih, nggak hadir 2 kali. Sehingga akhirnya gugur PK-nya. Nah nanti seperti apa tanggapan dari Anda? Kita akan sambung lagi ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Batara. Kayaknya terus ada upaya yang dilakukan oleh pihak Bang Silvester untuk ini jangan sampai deh menghadapi eksekusi, menjalankan vonisnya. Jadi masih beragam upaya kayaknya dipersiapkan. PK berkali-kali dan lain sebagainya. Dari Anda tanggapannya seperti apa? Ya sekali lagi bahwa upaya hukum luar biasa tidak menghalangi eksekusi. Itu udah kredo. Berapapun PK yang diberikan, tidak berarti kemudian terpidana ini bisa menghindari eksekusi. Itu pertama. Yang kedua, kita dalam kaitan dengan kejaksaan ini dalam sistem hukum pidana atau hukum acara pidana itu adalah mewakili korban. Yeah. Sehingga korban tidak main hakim sendiri untuk melakukan eksekusi, makanya ada jaksa. Yeah. Nah jaksa inilah yang mewakili negara untuk melakukan eksekusi dan kemudian melaksanakan perintah pengadilan. Nah 2 hal ini yang kemudian menjadi masalah. Pemahaman soal upaya hukum luar biasa ini dianggap menghalangi eksekusi atau menunda eksekusi. Ya kan? Di satu sisi ada jaksa yang tidak mau bergerak melakukan kewenangannya atas perintah pengadilan. Ya. Nah jadi artinya permasalahan utamanya adalah saat ini adalah saya melihatnya justru aparatus kejaksaannya. Karena dia yang mewakili korban, dalam hal ini kan korbannya adalah Pak JK dalam hal ini. Karena beliau tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena semua kan diambil alih negara. Secara filosofis negara lah yang kemudian melakukan penghukuman. Saya tidak bisa membayangkan ke depannya kemudian orang berpikir ini proses terlalu lama, maka kemudian keadilan diambil sendiri oleh tangannya. Ini akan buruk ya, jadi namanya hukum rimba ya. Jadi makanya kemudian ada hal yang penting di dalam melihat kasus ini adalah soal satu kepastian hukum dan tentunya keadilan. Nah keadilan itu tidak berarti kemudian mengalahkan kepastian hukum. Legal justice itu penting. Sehingga seperti yang dikatakan rekan saya, Bung Heri, bahwa PK bisa berkali-kali, tetapi kan tidak di dalam kemudian konteksnya bisa menunda eksekusi. Karena bagaimanapun juga negara nih harus menunjukkan bahwa mereka hadir sebagai bagian dari sistem hukum, menjamin keadilan, mereka harus lakukan sesuatu untuk supaya korban mendapatkan haknya juga. Seberapa sulit untuk melakukan eksekusi sebenarnya? Enggak sulit, apapun bisa dilakukan. Nah persoalannya kan ini membuktikan bahwa ada tebang pilih. Karena namanya jaksa itu, namanya saja sudah jaksa ya. Jaksa artinya dalam sistem peradilan pidana kita adalah dia tidak hanya mulai di tengah ya sebagai penuntut gitu, tetapi juga dia mulai dari ikut serta dalam penyidikan, pengawasan penyidikan, kemudian penuntut, dan terakhir adalah pelaksana eksekusi. Artinya kejaksaan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam hukum acara pidana. Tapi dalam kasus ini kita dipertontonkan bagaimana kemudian jaksa, saya tidak tahu apakah ragu atau punya pertimbangan politik atau sedang melakukan apa yang disebut sebagai berkawan istilahnya dalam kasus ini, sehingga kemudian tidak menjalankan kewenangan. Oke, coba kita tanya ke Bang Ade, sudah siapkah dari sisi Bang Silvester nanti nggak ada langkah lain, eksekusi, harus terima menjalani vonis, daripada nantinya kita semua berpikir ini ada faktor A sampai Z di belakangnya? Jadi
Saya kembali lagi ya Mbak, bahwa kalau kita berbicara bahwa ini adalah presiden buruk dan lain-lain sebagainya, termasuk ada bahasa bahwa ada hukum rimba dan lain sebagainya. Nah, jadi gini saya kasih contoh ya, bahwa penunda eksekusi pun itu ada beberapa kasus seperti ya kasusnya First Travel, Freddy Budiman, ya. Terus ada Eka Fonto. Jadi gini loh, kita jangan soal ini yang penting asal asal Sylvester, asal pendukung Jokowi gitu kan. Yang kemudian efek sampingnya sebenarnya ini persoalan kan sudah 6 tahun ya. Ini dikarenakan karena adanya orang-orang yang memang menyerang personalnya Pak. Ini terlepas ya persoalan PK dan lain-lain sebagainya. Saya melihat di situ bahwa bagaimana lawan-lawan politik memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan seseorang yang karena kita tahu bahwa Sylvester ini kan orang yang cukup betul-betul on the track membela Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa wah ini adalah presiden buruk yang terjadi di negara ini, saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Ada contoh-contoh PK di mana PK itu juga menunda eksekusi yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi kita harus fair lah bahwa ada upaya hukum. Lalu kemudian dilakukan lagi kembali, jelas masih bisa. Mungkin hari inilah, mungkin hari ini atau besok dia masukkan kembali. Dan dia sendiri kok itu yang memasukkan. Nah kalau memang situasionalnya memang dia mungkinkan untuk digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sih menerima saja. Tetapi apapun itu, saya tetap beracuan bahwa hak konstitusional dari seseorang untuk membela diri juga kita jangan lupakan. Ya, bahwa itu semua disediakan oleh sistem hukum kita di negara ini, bagaimana tata cara membela diri dan lain sebagainya kan itu Mbak intinya, bahwa ada contoh kok. Kalaupun dikatakan bahwa sudah tidak ada jalan, ya kita serahkan pada negara. Saya sepakat bahwa kemudian representasi negara di sini adalah kejaksaan sebagai eksekutor. Ya kita kembalikan. Kemudian ada pertimbangan lain. Nah, saya menyampaikan di sini bahwa memang di dalam putusan pengadilan atau Mahkamah Agung itu non eksekutorial. Itu yang pertama. Bahwa kemudian ada beberapa memang yang kami dapatkan di dalam putusan itu, kalau kita baca dan cermati, ada memang seperti misalkan contohnya pasal 3111 310 itu kan delik aduan absolut. Ya, mungkin ahli bisa mengulas itu. Tetapi di situ yang melapor justru bukan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu yang melaporkan, tetapi anaknya ya, keluarganya ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada ketimpangan dalam putusan tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan, bahwa kemudian jaksa mempelajari, melihat itu semua, mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan itulah dilihat bahwa kemudian pada saat itu melawan kekuasaan. Jadi kita harus fair juga, ya kan, bahwa kemudian kita tidak boleh kembali lagi, kita tidak boleh juga langsung menyampaikan bahwa oh ini udah berakhir, tidak bisa lagi nih. Ya asas fair of trial itu juga kita harus perhatikan selain equality before the law. Itu begitu Mbak. Baik, Bang Ade, kalau tadi Anda katakan pihak dari Sylvester merasa bahwa ini politis karena dekat dengan Pak Prabowo. Begitu juga orang-orang lainnya juga bisa beranggapan seperti itu dong Pak. Ini berarti putusan menunda-nunda juga ada politisnya. Tanggapan Anda gimana? Oh, tidak ada sama sekali. Saya menjamin itu bahwa tidak ada sama sekali unsur-unsur politis atau kembali lagi dicerminkan ada orang besar di balik inilah, ada orang kurus di balik inilah. Yang kurus di balik ini ya saya, kawannya Sylvester gitu loh ya kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau dikatakan bahwa ini politis, ada yang membackup atau ada pertemuan, saya rasa tidak lah. Ini semua kita sesuai dengan prosedur hukum, hak konstitusional. Kemudian kami juga membaca dan menelaah putusan tersebut. Itu adalah merupakan delik aduan absolut, ya harus orangnya, dan
dalam putusan itu dan di dalam pemeriksaan pun tidak pernah kita dapatkan bahwa dihadirkan Pak JK pada saat itu untuk hadir langsung diperiksa oleh kepolisian. Jadi gitu loh. Jadi kita harus fair melihat itu. Mari kita cermati bersama-sama bahwa berikan kesempatan. Politis, katanya Bang Batara. Nggak ada unsur politis kok. Kalau memang tidak ada unsur politis ya laksanakan. Artinya untuk dari kejaksaan. Kalau memang itu ya. Tapi kan dari tadi yang dialaskan dalam penundaan itu adalah bahwa ini ada kelemahan dalam dakwaan dan segala macamnya. Seharusnya itu sudah diselesaikan pada saat pengadilan ya, di dalam proses peradilannya. Nah sekarang ini adalah masa eksekusi, nggak ada lagi alasan soal itu. Tadi dikasih beberapa contoh kasus katanya yang pernah juga menunda katanya. Misalnya Freddy Budiman itu kan penundaannya dalam konteks eksekusi matinya, dia tetap di dalam kan? Dia kan tetap di dalam kan, nggak kemana-mana. Nah sekarang ini kan orangnya ada di depan mata kita, tapi tidak seolah-olah eksekusi. Tahu nggak film Tom and Jerry? Jerry-nya kemana-mana, Tomnya itu udah lihat gitu loh. Kau nggak bisa tangkap saya. Ini kan penghinaan terhadap akal sehat kita gitu. Penaran hukum kita itu sedang mendapatkan penghinaan yang cukup luar biasa dalam kasus ini. Ketika kemudian sistem hukum kita tidak mampu memberikan jaminan bahwa jika ada kepastian hukum melalui putusan pengadilan, maka dia tidak bisa dieksekusi. Ini presidennya buruk. Oke. Mas Heri, dengan banyaknya contoh tadi dikasih penundaan eksekusi nih. Ya, silahkan aja ya. Tapi saya ingin menjelaskan dari rasionalitas. Bahwa dalam pasal 263 KUHP, kalau saya nggak salah ya, yang bicara tentang peninjauan kembali, itu kan ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Yang pertama adalah hakikatnya legal standing. Satu, terpidana atau ahli warisnya. Mudah-mudahan saya nggak salah membaca ini. Kata terpidana itu silahkan nanti siapapun boleh mengkoreksi ya. Berarti kan orang yang sudah menjalani proses pidananya. Nah masalahnya kalau ada orang yang ingin haknya, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak pernah menjalani masa pidana, tapi dia ingin dapat hak PK-nya, apakah ini legal standing-nya terpenuhi atau tidak? Nah kalau legal standing-nya tidak terpenuhi, menurut saya haram hukumnya masuk ke tahap berikutnya. Karena syaratnya tidak dipenuhi dulu secara formal, kan begitu. Yang kedua, mau 1000 narasi pun yang diajukan, menurut saya harus pakemnya adalah jelas. Apakah case-nya sama dengan Bang Silvester? Di kasus Freddy Budiman, kalau nggak salah saya memang pidananya pidana mati. Logikanya, PK ini kenapa dia bisa menunda eksekusi untuk kasus Freddy Budiman? Karena yang akan diambil dalam putusan itu besar sekali, nyawa seseorang. Kalau kemudian dieksekusi dia tanpa menunggu hasil dari PK-nya misalnya, ataupun gerasi yang diajukan, kemudian ternyata gerasinya diterima, misalnya dia jalur gerasi, atau PK-nya ternyata di permohonannya juga diterima, berarti kan ini ketika eksekusi sudah dijalankan kan nggak bisa diulang kembali itu, tidak bisa direview ulang gitu ya. Maka ada kehati-hatian di sana. Maka kalau pakem narasi menggunakan tadi adalah kehati-hatian di kasus yang ini, tentu narasinya menurut saya bertolak belakang kan begitu. Maka tadi perlu untuk bukan kasusnya aja yang dilempar, tapi substansinya sama nggak gitu kan? Agar kita tadi logikanya, rasionalitas kita terjaga di situ. Saya rasa dari segi legal standing sudah clean and clear tadi. Kita akan berdebat di situ, sehingga orang yang kabur tuh boleh nggak ngajuin PK misalnya. Hebat sekali kalau PK-nya kemudian diterima, sedangkan dia tidak menjalani proses yang tadi. Maka apa kemudian gunanya dalam hukum acara itu dibuat legalistik formal? Kalau gitu diterabas saja, maka ini akan jadi hukum yang semakin tidak jelas, uncertainty-nya di sana menurut saya. Dan ini kan kalau kita belajar di Fakultas Hukum S1 itu pasti diajarkan tentang Gustav Redbrecht, tujuan hukum. Ada kepentingan hukum, kemanfaatan, ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah ini yang kemudian tidak ada di sana begitu kan. Sedangkan marwah penegakan hukum dari proses yang pertama itu, ini kan sudah berkali-kali diuji. Kecuali batu ujinya cuma satu. Walaupun nanti ya ada jawaban lagi. Ya belum tentu benar dari konteks itu. Tapi silahkan dilakukan. Tapi ketika diuji pun harus lihat dulu syarat formalnya mencukupi atau tidak. Saya rasa di Mahkamah Konstitusi pun ketika kita mau beracara, legal standing itu penting. Kan begitu. Nah ini yang menurut saya juga perlu untuk dikaji ulang ya. Kalau ini sudah masuk kualifikasi yang memenuhi hak atau tidak. Begitu. Oke, kalau kita husnuzon, mungkin memang mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi begitu ya. Dan Bang Silvester sudah sadar bahwa dirinya salah begitu ya. Dia ingin menyerahkan diri. Sebenarnya bisa atau enggak? Ingin menyerahkan diri ya? Oh Masya Allah, berarti itu baru saya berarti beliau sangat bijak. Walaupun tadi beliau berkeyakinan beliau tidak salah dan masih punya hak lain. Tapi menurut saya
dengan dasar itu malah peluang untuk mengajukan PK-nya lebih mumpuni begitu kan? Memang haknya untuk mengajukan PK. Kita nggak boleh juga melihat ya. Bukan karena saya mengikuti narasinya Bang Ade ya, karena saya dari awal kalau diminta jadi pembicara pun saya berusaha untuk equal begitu, melihatnya cover both side. Tapi di sisi yang lain penuhi dulu hak ini, agar kewajibannya dipenuhi dulu, baru haknya Tapi dipenuhi. setelah memenuhi kewajiban masih bisa mencari hak-hak lainnya, dalam arti ada upaya lain yang sebenarnya bisa dilakukan. Iya, sepanjang kemudian itu diterima oleh pengadilan dengan catatan yang tadi kualifikasi kan syarat legalistik formil itu kan pasti ada. Nah, sah-sah saja kan? Nah, diuji sekalian di sana. Kalau masalah tadi ada delik absolut misalnya, yang saya dengar tadi ya, ada delik aduan absolut karena itu yang harus mengajukan adalah si korban langsung. Tapi dalam mekanisme hukum acara kan kalau dia memberikan misalnya surat kuasa kepada orang lain, apakah orang lain nggak boleh melaporkan hal itu? Walaupun kajiannya tidak ada delik aduan. Ini kan mekanisme strategi saja menurut saya ya, gitu. Bang Ade, jadi penuhi dulu kewajibannya, baru meminta haknya, Bang Ade. Ya, jadi gini, kan itu makanya kembali lagi. Saya sampaikan, saya memiliki pemikiran yang bahwa yang pertama pemikiran saya tetap konsisten pada ini sudah daluarsa, itu dulu, ya kan? Terus saya kembali kepada hak konstitusional yang tidak bisa juga kita nafikan ya, bahwa apapun itu tentunya hak konstitusionalnya juga nggak bisa dilanggar. Terus kita mengacu juga apakah bisa ditunda tidak hanya Freddy Budiman gitu loh, ada beberapa case. Jadi kita jangan mengacu bahwa oh ini berbeda, ini tidak, kan nyatanya terjadi penundaan eksekusi gitu loh. Ada penundaan eksekusi gitu, bukan tidak ada kan. Nah jadi bukan juga menjadi satu acuan bahwa ini presiden buruk karena ada di pihak kekuasaan atau bagaimana, kan tidak. Jadi itu yang saya melihat bahwa mari kita ikuti, kita lihat bahwa berikan kesempatan juga mungkin sampai saat ini juga kehati-hatian yang seperti disebutkan ahli tadi, sahabat saya, bahwa ada kehati-hatian itu juga mungkin menjadi pertimbangan kan. Nah, tidak harus Freddy Budiman yang ada kehati-hatian kan equality before the law kan begitu gitu loh, bahwa kemudian kejaksaan belum melaksanakan kewajibannya ya kan, itu pertimbangan lain gitu loh. Nah, apa mungkin ya menurut pemikiran saya kejaksaan juga berpikir berbeda dengan kita yang ada di sini saat ini, bahwa dia melihat oh ya benar 84 dan 85 ini menjadi acuan mereka, bisa juga gitu loh, kita nggak bisa menafikan itu ya kan. Nah itu yang saya anggap seperti itu gitu loh Mbak. Oke, baik, berarti sampai saat ini belum ada keputusan untuk menyerahkan diri karena merasa dirinya masih belum bersalah gitu ya Bang ya? Oh enggak juga, tidak juga gini. Apapun putusan pengadilan, jangan juga kita sampai kemana-mana bahwa tidak merasa bersalah dan lain-lain sebagainya, bahwa tidak ada mens rea atau niat buruk pada saat itu. Karena saya tahu betul bahwa 2019 kalau kita mau berbicara lagi ke belakang ya, tidak ada sama sekali mens rea pada saat itu. Memang itu demonstrasi yang dilakukan oleh Bang Silvester ya. Nah, terus kemudian ya setelah terjadinya persoalan itu bergulir di pengadilan, terjadi kasasi dan lain sebagainya. Itu 2019 dalam kampanye akbar ya pada bulan April ya, itu Pak JK dan Silvester dan juga Pak Jokowi berada di dalam satu panggung, artinya tidak ada persoalan yang kalau misalkan gini ya, kalau memang saya tidak senang dengan Silvester ya, kalau saya ini menjadi JK pada saat itu, loh ini orang kamu udah fitnah saya, kamu nggak usah kesini lah. Nah, dia kan wapresnya, wakilnya kan dimenangkan. Nah kemudian saya memiliki bukti juga, nanti saya kasih ke publik. Baik. Kalau memang ini bahwa ada foto gandengan tangan, kemudian tidak gitu loh. Jadi kita jangan kita menafikan hal-hal seperti itu, bahwa ini bukan urgensi. Kemanfaatan hukum juga harus kita lihat sudah kita tangkap, gitu Bang Ade. loh. Jadi sudah... tidak ada itu yang kayak gitu. Baik, saya mau ke Bang Batara terakhir. Tanggapan Anda terkait
pernyataan Bang Ade? Ya apapun yang disampaikan oleh kawan saya Bung Ade ini adalah sebenarnya kan mengulang apa yang kemudian seharusnya disampaikan di muka pengadilan. Dan itu sudah istilahnya kalaupun sudah lewat masa waktunya. Saat ini satu-satunya cara adalah ya kejaksaan harus melakukan eksekusi. Sekali lagi hak konstitusional yang disinggung juga oleh Bung Ade itu sudah dilaksanakan. Artinya sudah diberikan dan masih ada kok hak konstitusional itu tidak dicabut oleh apa namanya negara ketika dalam konteks sistem peradilan pidana kita. Jadi mungkin pendapat saya yang dalam konteks ini adalah kita bicara soal kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini sedang dalam krisis di mana kemudian kejaksaan yang seharusnya memiliki kewenangan dan diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak melakukannya. Satu-satunya cara ya kejaksaan saat ini tidak ada alasan lain untuk melakukan eksekusi. Oke, kita harapkan pekan depan kita ketemu lagi. Nggak perlu pekan. Sudah dilakukan ya. Nggak perlu pekan kalau bisa hari. Kalau bisa hari ini. Baik, perlu ditunda lagi. Terima kasih banyak Bang Batara, Mas Heri dan juga Bang Ade sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi yang viral di media sosial ada sebuah klub di Kota Bandung yang menggelar pesta. Pesta sabun ya kabarnya ya. Jadi pesta sabun ini para wanita yang mengenakan pakaian yang tidak senonoh. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.